Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Siang hari ini pun ketika kami menghampiri Engkau, kami percaya bahwa kebaikan Tuhanlah yang terus beserta dengan kami, dan kami boleh tiba di waktu ini ya Bapa. Bersyukur untuk Engkau yang boleh mempersatukan kami dengan diri-Mu dan satu dengan yang lain. Kami berdoa menyerahkan untuk waktu pembacaan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, sertai hamba-Mu dalam segala kelemahannya dan juga setiap kami di tengah-tengah kondisi kami masing-masing, ada yang sedang sakit, kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan pimpin waktu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, ya baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing. Saudara, siang hari ini saya diberikan sebuah tema, disatukan dengan Trinitas dalam baptisan. Ya, sebuah tema yang ketika saya baca dan kemudian saya persiapkan, saya merasa ini seperti kelas katekisasi begitu. Ya, ini bicara tentang hal-hal yang sangat fundamental di dalam iman Kristen. Ya, dan saya akan mencoba kemudian membahas tema ini. Ya, terpaksa saya kemudian membahasnya secara topikal. Ya, dan saya akan membahas dua hal dan mencoba untuk mengaitkannya, yaitu bicara tentang union with God, atau mungkin kita akan lebih sering mendengar union with Christ. John Calvin di dalam Institutes, dia katakan ini adalah sebuah tema yang kita harus tempatkan in the highest degree of importance. Ya, kenapa dia katakan demikian? Karena menurutnya disatukan dengan Kristus itu adalah intisari dari Injil. For this is the design of the gospel, that Christ may become ours and that we may be engrafted into his body. Supaya Kristus boleh menjadi milik kita dan kita boleh dicangkokkan ke dalam tubuhnya. Jadi itu tema pertama yang akan kita bahas, dan yang kedua adalah baptisan. Apa kaitannya baptisan dengan tema ini dan apa signifikansinya bagi kita? Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk membukakan bagian Alkitab Roma pasal 6 ayat 1-5 dan kemudian Yohanes 15 ayat 5. Ya, dua bagian. Ya, silakan nanti saudara boleh menandai dua bagian ini karena nanti saya masih akan kembali ke sini. Roma pasal 6 ayat 1-5. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, seorang teolog Skotlandia yang muda, ya dia memang usianya pendek, hanya 20-an tahun dia kemudian meninggal, bernama Henry Scougal. Dia adalah anak seorang uskup di Aberdeen. Ya, jelas Pak Arman tidak kenal, karena Pak Arman telat 3 abad, begitu. Dia adalah seorang anak dari seorang uskup di Aberdeen. Ya. Dia pernah menulis dalam sebuah buku yang diberi, sebenarnya surat ya, tapi kemudian dibukukan, yang diberi judul The Life of God in the Soul of Man. Hidup Allah di dalam jiwa manusia. The Life of God in the Soul of Man. Dia katakan demikian. True religion is a union of the soul with God. A real participation of the divine nature. The very image of God drawn upon the soul, or in the apostles' phrase, it is Christ formed within us. Apa yang dikatakan oleh Scougal ini kemudian juga didukung oleh John Murray, juga seorang teolog Skotlandia yang lain.
yang mengatakan there is nothing more central or basic than union and communion with Christ. Saudara, apa yang dikatakan oleh Calvin, kemudian Scougal dan Murray ini terlihat di dalam Alkitab. Saya akan mencoba mengambil contoh dari Pauline Corpus begitu ya, dari tulisan-tulisan Paulus. Ya, kebetulan di sini ada 3 dosen biblika, ya ada Pak Surif, ada Pak Dani, ada Pak John Lee. Mungkin mereka bisa mengkonfirmasi ini. Kata en Christo atau yang setara, ya in the Lord, in Him, in Christ, itu muncul sekitar 160-an kali. 160-an kali. Saudara, artinya setiap beberapa ayat, ya Paulus menuliskan kata in Christ atau in the Lord atau in Him. Jadi tema ini memang adalah sebuah tema yang sangat mendasar di dalam teologi Kristen. Saya akan memulai bahkan bahwa union with Christ ini bahkan sudah berakar di dalam pemilihan ilahi. Saya mengambil ayat Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, saudara, karena tema in Christ ini begitu banyak di dalam Pauline Corpus ini, maka tidak heran saudara bisa temukan ini di berbagai bagian. Saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 4. Yang menunjukkan bahwa union with Christ ini adalah sesuatu yang bahkan sudah berakar di dalam pemilihan ilahi, bahkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 itu berbunyi, sebab di dalam Dia, ya Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini sesuatu yang saya rasa sangat mind-blowing, betapa kita sebelum dunia dijadikan, ya Allah bahkan sudah menjadikan kita di dalam, memilih kita di dalam Kristus. Sejak kita masih ada di benak Allah. Begitu. Saudara, konsep ini tentu saja tidak mudah untuk dipahami dan untuk itulah kemudian Allah menggunakan berbagai tanda di dalam Alkitab untuk menunjukkan bagaimana kita adalah miliknya dan kita itu disatukan dengannya. Calvin menulis mengatakan bahwa Allah shows it in its figures and image in visible signs, best adapted to our small capacity. Karena kapasitas kita yang kecil, maka kemudian Allah memberikan berbagai tanda untuk kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Dia nyatakan itu. Di dalam Perjanjian Lama, tanda utama, ya salah satu tanda atau bahkan tanda utama bahwa seseorang itu adalah disatukan dengan Allah, bahwa dia adalah umat Allah, contohnya adalah sunat, saya rasa. Ya, ketika seseorang termasuk di dalam umat Allah yang menjadi bagian dari, gak bisa dilepaskan dari covenant antara Allah dengan Abraham, maka dia disunatkan. Itu adalah tanda yang visible bahwa orang ini adalah orang yang disunatkan, dia adalah milik Allah. Dia dipersatukan dengan Allah. Nah, fast forward, ya sebenarnya masih banyak tanda yang lain. Fast forward, di masa Perjanjian Baru, maka kita mendapati bahwa union with Christ ini kemudian ditandai dengan baptisan. Baptisan yang sangat didasari oleh karya penebusan Yesus Kristus. Ya, dan ini kemudian disinilah kita masuk membicarakan kaitan antara baptisan dengan union with Christ itu. Saudara, Westminster Confession of Faith, bab 28, butir pertama, berbunyi demikian. Baptism is a sacrament of the New Testament ordained by Jesus Christ, not only for the solemn admission of the party baptized into the visible church, but also to be unto him a sign and seal of the covenant of grace. Jadi baptisan itu adalah sebuah sakramen perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, bukan hanya supaya seseorang yang dibaptiskan itu menjadi anggota gereja yang terlihat, yang kelihatan, tapi juga menjadi tanda dan meterai dari covenant kasih karunia. Of his ingrafting into Christ. Menjadi tanda bagi orang itu telah dicangkokkan ke dalam Kristus. Of regeneration. Tanda dari kelahiran baru. Of remission of sins. Tanda dari penghapusan dosa. And of his giving up unto Christ. Tanda dari dia penyerahan dirinya kepada Allah. Melalui Yesus Kristus. To walk in newness of life. Untuk dia kemudian berjalan dalam hidup yang baru. Which sacrament is by Christ's own appointment to be continued in his church until the end of the world. Dan sakramen ini diperintahkan oleh Yesus Kristus supaya terus dilakukan oleh gereja hingga akhir zaman. Saudara,
kenyataan union with Christ yang sudah berakar di dalam pemilihan ilahi, yang kemudian didasarkan kepada karya penebusan Yesus Kristus itu akan terus dilakukan sepanjang gereja masih ada di dunia ini, untuk menjadi tanda bahwa kita adalah miliknya, kita dipersatukan dengannya, dan kita juga menerima segala berkat, atau dalam bahasa Inggrisnya benefits of salvation. Saudara, saya tidak sempat untuk kita membahas tentang berbagai preseden dari baptisan ini dalam perjanjian lama, tapi saya akan langsung kepada kenyataan bahwa baptisan ini kemudian sangat erat sekali dengan covenant baru, dan sangat erat sekali dengan karya keselamatan Kristus itu demikian. Ketika Tuhan Yesus melayani di tengah dunia ini, dia tidak pernah memerintahkan baptisan. Ya, dia sendiri memang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan, tapi dia sendiri tidak pernah kemudian memerintahkan baptisan. Tapi saudara, di dalam Matius pasal 28 ketika persis sebelum dia naik ke surga, ya, dia sudah di bukit itu. Dia justru memerintahkan apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, lalu apa? Baptiskan mereka. Saudara, baptisan ini memang menjadi sign and seal dari covenant yang baru itu, yang berpuncak pada karya penebusan Yesus Kristus itu. Saudara, seumur hidup Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan itu, tapi saat itu, ketika dia akan pergi. Ya. Ini adalah tanda dari orang-orang yang dimuridkan. Ini adalah tanda dari orang-orang yang belajar mengenal Yesus, dan kemudian mereka juga pada gilirannya akan pergi untuk memuridkan. Nah, tidak seperti baptisan yang dilakukan dalam kepercayaan lain di antara sekte-sekte Yudaisme di masa perjanjian lama maupun di masa intertestamental khususnya. Baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini lebih dari sekadar tanda pemurnian dan tanda pertobatan. Ya, sementara kalau kita bicara tentang baptisan-baptisan sekte-sekte ini, dan apalagi juga termasuk baptisan Yohanes Pembaptis, itu menarik. Ya, tapi kita tidak sempat untuk membahas ke sana. Tapi pada umumnya mereka adalah sekedar tanda pemurnian. Tadinya bukan orang Yahudi, orang bukan Yahudi, kemudian mereka dibaptiskan, kemudian boleh bergabung, ya, menjadi umat Allah, masuk selain disunat tentunya menjadi umat Yahudi begitu. Dan kemudian juga Yohanes memperluas ini dengan membaptiskan orang-orang Yahudi juga. Ya, sesuatu yang sebenarnya bagi ahli-ahli Taurat itu pasti jadi ganjalan yang besar. Karena selama ini orang Yahudi selalu dianggap mereka adalah orang yang sudah murni, tapi oleh Yohanes mereka juga diserukan untuk dibaptiskan sebagai tanda pertobatan menyambut kedatangan Mesias. Tapi baptisan Tuhan Yesus jauh melampaui ini. Saya akan angkat beberapa poin saja. Pertama adalah bahwa baptisan ini dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini mempunyai satu makna yang dalam, tetapi saya akan hanya membahas singkat begini. Bahwa karya keselamatan kita, bahwa covenant yang di dalamnya kita berbagian itu adalah satu karya Allah Tritunggal. Efesus tadi sudah kita bacakan, di dalam Yesus Bapa memilih kita, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kita juga melihat bagaimana Yesus Kristus sendiri, dia datang dan kemudian dia menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. Dan kemudian Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, melahirbarukan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, supaya kita senantiasa taat kepada Sang Firman. Saudara, itu sebabnya kemudian formula trinitaris itu selalu dipraktikkan dalam baptisan, bahkan dari sejak abad-abad pertama. Kita melihat kutipan dari Didache, pasal yang ke-7. Perhatikan saudara bahwa saya menandai beberapa bagian. Yang saya tandai kuning itu adalah formula baptisan trinitaris itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian dia juga menyinggung tentang apakah itu pakai air yang mengalir, artinya dia baptisan selam, atau kemudian ternyata hanya disiram dengan air, begitu ya, ini baptis percik begitu. Hal-hal yang hari ini mungkin kita perdebatkan itu oleh Didache, penulis Didache itu dianggap tidak terlalu penting. Tapi yang menjadi penekanannya dia apa? Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Itu penekanannya. Boleh pakai air mengalir, ya, atau yang running water, artinya orang itu mungkin diselam. Boleh juga pakai air dingin atau air hangat, atau siramkan air itu 3 kali, tapi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Saudara, baptisan yang Tuhan Yesus perintahkan ini menjadi sebuah tanda bahwa kesatuan kita dengan Kristus itu merupakan sebuah karya dari Allah Tritunggal sendiri, kita dipersatukan dengannya. Hal yang kedua, saudara, baptisan mengingatkan kita bahwa orang percaya adalah mereka yang telah engrafted into Christ. Seperti yang tadi Calvin katakan, seperti yang tadi Westminster Confession katakan, supaya kita kemudian engrafted into Christ. Kita dicangkokkan ke dalam Kristus. Dan kita menerima segala benefit yang telah dipersiapkan Allah yang menyertai engrafted into Christ itu, union with Christ itu. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin sedikit menyimpang untuk melihat bagaimana orang Katolik misalnya melihat baptisan secara berbeda. Bagi orang-orang Katolik, baptisan itu adalah instrumental cause of justification. Jadi ketika seseorang dibaptiskan, maka dia dibenarkan. Bagaimana kalau nanti dia jatuh dalam dosa lagi? Maka dia pengakuan dosa. Dia dimurnikan kembali. Dan bagaimana kalau misalnya nanti setelah dia mati pun masih ada dosa yang belum diampuni, maka itu adalah purgatori. Saudara, di dalam ajaran Reform kita tidak mengenal baptisan sebagai instrumental cause of justification. Instrumental cause of justification, ya, kita menerima pembenaran itu melalui iman. Baptisan itu bersifat tanda eksternal, itu menjadi tanda eksternal dari kebenaran yang tidak terlihat itu, bahwa manusia yang dibaptiskan itu adalah manusia yang telah diselamatkan, bahwa dia adalah manusia yang telah engrafted into Christ, dan bahwa dia adalah manusia yang menerima segala benefit dari union with Christ itu. Maka saudara, kalau kita bicara tentang baptisan, apakah itu adalah baptisan diharuskan? Maka sebenarnya dalam tanda kutip tidak diharuskan untuk keselamatan. Kita tidak perlu dibaptiskan untuk diselamatkan. Tetapi saudara, kita percaya bahwa ini adalah diperintahkan oleh Yesus Kristus, maka kita taat. Kita taat untuk dibaptiskan sesuai perintah Yesus Kristus. Dan baptisan ini kemudian menjadi tanda bagi kita bahwa kita adalah umat yang telah dipersatukan dengan Kristus, dan kita adalah umat yang menerima segala manfaat, benefit dari salvation itu. Nah saudara, bicara soal ketaatan kepada Kristus pada saat kita dibaptiskan, maka ketaatan kita kepada Kristus tidak hanya berhenti pada ketaatan kita pada waktu mau dibaptiskan, melainkan juga menjadi ketaatan untuk kita hidupi ke depan. Kita hidupi menuju keserupaan dengan Kristus, ya, kalau dalam bahasa Westminster Confession of Faith tadi, to walk in newness of life. Ketika kita sebagai orang yang dibaptiskan, kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, kita orang yang dipersatukan dengan Kristus, kita telah menerima segala benefit itu, dilahir barukan, dibenarkan, kita kemudian juga dikuduskan, sampai nanti kita mengalami pemuliaan. Maka kita adalah orang-orang yang harus walk in newness of life. Orang-orang yang harus hidup dalam hidup yang baru itu. Dalam bahasanya Henry Scougal, Christ formed in us. Harus ada Kristus yang dibentuk di dalam kita. Saudara, saya kembali ke bagian yang kita baca tadi, ya. Memang seperti saya katakan, saya tidak lakukan satu eksposisi secara mendalam khusus di bagian ini, tapi ini agak topikal. Tapi kita coba ambil contoh di dalam Roma pasal 6 ini. Ini adalah salah satu contoh saya rasa dari bagaimana kita menghidupi union with Christ ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1, Paulus agaknya berhadapan dengan orang-orang yang mendengar khotbah Paulus atau ajaran Paulus yang mengatakan bahwa anugerah Allah itu begitu besar, sehingga sekalipun orang yang berdosa itu menerima anugerah yang begitu besar. Maka ada orang-orang yang mengatakan, kalau begitu kita lakukan dosa aja sebanyak-banyaknya supaya kemudian anugerah Allah itu, kasih karunia itu semakin besar kita alami. Maka saudara, Paulus dalam bagian ini dia mengatakan bahwa kita yang telah mengalami baptisan sekali-kali tidak boleh berpikir seperti itu. Dia katakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bahkan kemudian di dalam ayat 3 sampai dengan 5, dia mengaitkannya dengan baptisan itu. Dia katakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya. Bahwa setiap kita yang mengalami baptisan itu adalah sebuah tanda yang kelihatan dari realitas yang tidak kelihatan, bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mati
bagi dosa. Ya. Kita mati seperti Kristus telah mati, dan kemudian kita dikuburkan seperti Kristus dikuburkan, bahkan kemudian kita bangkit seperti Kristus dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. Paulus bahkan kemudian meneruskan di ayat-ayat selanjutnya, ya, dengan tema di bagian itu adalah death to sin, alive to God. Saudara, sampai di sini, saya ingin kemudian membawanya kepada kita. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan? Ya, saya yakin saudara ada di tempat ini sudah memasukkan formulir kesaksian, begitu ya. Pasti tidak ada di antara saudara yang mengatakan, enggak, saya tidak merasa saya dipilih. Pasti enggak. Pasti saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa saudara telah dipilih. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus Allah telah memilih saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya Alkitab kan? Barangkali saudara belum begitu jelas mengatakan sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih, begitu ya. Tapi itu ada dalam Alkitab. Dan kalau saudara percaya Alkitab, berarti itu termasuk bagian yang saudara percaya. Kita juga adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan lalu bangkit. Dan kita melalui baptisan kita sebenarnya juga telah mengalami itu bersama dengan Dia. Dan kita juga percaya bahwa Roh Kudus adalah yang terus menguduskan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bersikap seperti Roma pasal 6 ayat 1 tadi, yang mengatakan, oke, kalau begitu apakah kita akan terus berdosa supaya kasih karunia itu semakin bertambah? Saudara, saya rasa ini adalah satu topik yang penting bagi kita. Ya. Tadi di dalam pujian sebelum kita mendengarkan firman, jadikan kita satu, itu jelas juga satu hal yang penting, salah satu bagian yang penting ketika kita disatukan dengan Kristus, tentu artinya kita semua juga adalah satu. Tapi tema penting yang lain yang saya angkat dalam kesempatan melalui khotbah ini adalah soal bagaimana kita mati, kita dikuburkan, dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan salah satu topik penting di bagian ini adalah soal dosa yang harus dibuangkan. Henry Scougal di dalam bukunya tadi, The Life of God in the Soul of Man itu. Ringkasannya adalah kira-kira dia mengatakan tidak sekadar berpengetahuan, tidak sekadar tampil baik di luar, pelayanan yang rajin, mungkin lakukan berbagai kebaikan kepada orang sekitar dan sebagainya, bukan sekedar gitu. Tapi yang penting di dalam kehidupan orang yang mengaku mempunyai agama yang true itu adalah bahwa orang itu mempunyai sebuah relasi dengan Allah. Orang itu mempunyai sebuah kehidupan yang Christ formed in us. Christ formed in him. Saudara, saya tampilkan foto FG saya yang ada penyusupnya. Ya. Ya, dan ada juga anggota FG saya yang nggak masuk di situ. Ya. Saudara, di dalam FG teman-teman ini, ya kita hari ini kita melayani. Ya, bagaimana hidup kita? Apakah kita menjadi orang-orang sekedar berpengetahuan, kita belajar teologi sudah sekian tahun, ada pula yang MTH, sudah lulus ujian tesis. Ya. Lalu ada yang baru, ya. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar kita tampil baik di luar, kita diterima di dalam pergaulan ini. Tapi apakah ada sebuah kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus? Sudahkah dosa itu kita buang? Kita sadar kita telah dipersatukan dengan Kristus, kita telah mati, bangkit bersama dengan Kristus, maka dosa itu tidak boleh di dalam hidup kita. Hal yang lain, saudara. Benjamin Warfield, ya, saya mengambil dari Benjamin Warfield, ya. Dia juga menekankan hal yang kurang lebih sama. Dia katakan, ministry is a learned profession. He must study as in the presence of God and not in a secular spirit. Ya. Seorang pelayan Tuhan itu harus belajar ini di hadapan Allah dan bukan dengan satu spirit yang sekuler. Tetapi before and above being learned. Tapi lebih dari sekedar menjadi seorang yang terpelajar. Seorang pelayan Tuhan itu harus seorang yang godly. Ya, boleh tunjukin slide berikutnya. Saudara, bagaimana kita menjadi learned di tempat ini? Ya, kita adalah para pelayan Tuhan dan kita dipanggil untuk learned. Maka kita belajar dengan baik, itu tanggung jawab kita.
Tapi hal yang lain yang lebih penting dari sekedar learned, ada kutipannya. Ya, lebih dari sekedar learned, kita harus menjadi orang-orang yang godly. Satu lagi. Saudara, disinilah kemudian saya masuk ke Yohanes 15 ayat 5 tadi yang kita sudah bacakan bersama. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ayat ini ya, berbicara tentang union with Christ itu. Seperti carang anggur, ranting anggur yang tersambung kepada pokok anggur, kita harus nempel selalu kepada dia. Dan dari situlah kemudian bukan saja kita akan hidup, tapi kemudian kita berbuah banyak. Saudara, kehidupan kita di tempat ini, kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, kita lebih dari jemaat ya. Tentu saja dalam banyak hal kita sama dengan jemaat Tuhan di luar sana, dengan orang percaya di luar sana, tapi dalam banyak hal juga kita harus melebihi mereka begitu, bukan karena menyombongkan, tapi tuntutan bagi kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, kita diberikan waktu, misalnya setiap pagi itu diberikan waktu, disisihkan waktu 2 jam, hampir 2 jam. Untuk kita mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah belajar untuk di sana kita sisihkan waktu untuknya, menghabiskan waktu bersamanya, berbicara kepadanya, mendengarkan suaranya, bertumbuh dalam relasi kita dengannya? Apakah kita sudah lakukan itu? Apakah kita sudah tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku? Apakah kita juga kemudian berbuah banyak? Dan kita jelas tidak mungkin berbuah banyak kalau masih banyak parasit di ranting kita. Bapak akan selalu membersihkan ranting itu. Apakah ada kerjasama kita? Ya, kita tahu di dalam proses pengudusan itu ada kerjasama kita. Bagaimana progres kita hari ini? Saudara, salah satu tanda orang yang benar-benar menyadari ini adalah ketika kita ingat baptisan, kita ingat saya ini sudah mati, saya sudah dikuburkan dan saya bangkit bersama dengan Kristus. Saya bersama dengan Allah, saya milik Allah, tidak seharusnya saya di dalam dosa, saya justru ingin melakukan apa yang dia kehendaki. Saya seharusnya membenci apa yang dia benci dan mencintai apa yang dia cintai. Apakah kita sudah melakukan, kita sudah menghidupinya? Apakah kita sudah terus berusaha menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya? Alangkah ironis kalau kita mengaku kita dipersatukan dengannya, melalui baptisan yang menjadi tanda itu, tapi kemudian ternyata kehendak kita itu bertolak belakang dengan kehendaknya. Kita masih begitu senang dengan dosa kita dan kita sama sekali tidak bisa melepaskan itu. Matius 12 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, buah seperti apa yang kita hasilkan? Buah seperti apakah yang selama ini kita hasilkan? Kesempatan siang hari ini, selain kita merenungkan tema ini dan melihatnya dari baptisan, ya, sebuah sakramen yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan. Kita juga akan menerima perjamuan kudus, sakramen lain yang juga diperintahkan Tuhan Yesus, yang juga menandai kesatuan kita dengan Kristus. Ya, perjamuan kudus tentu saja mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tapi juga menjadi tanda dari kesatuan kita dengan Kristus dan dengan sesama. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dia mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, mari kita mempersiapkan diri, kita percaya bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, dan oleh Roh Kudus kita telah dihidup barukan, kita dilahir barukan, kita telah dibenarkan, kita telah terus dikuduskan. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sungguh hidup sebagaimana harusnya adanya kita? Apakah kita masih bersikap seperti Roma 6 ayat 1? Mari kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Kita menganggap remeh kasih karunia yang Allah berikan dan kita terus berdosa. Karena besar kasih anugerah itu, kita terus berdosa. Ataukah kita seperti Paulus dalam Roma 6 ayat 2 yang mengatakan, bagaimana aku masih bisa hidup di dalam dosa? Aku telah mati bagi dosa. Aku akan hidup bagi Allah. Mari saudara kita mengambil sikap doa sejenak. Saudara, sudahkah kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Dan bagi satu sama lainnya?
Pikiran seperti apakah yang ada dalam diri kita? Yang baik, yang indah, yang kudus, ataukah yang kotor, yang menjijikan? Hati seperti apakah yang kita miliki? Hati yang rendah, hati seorang hamba, ataukah kesombongan? Apakah ada sebuah kejujuran di dalam diri kita? Atau barang-barang hilang dari kulkas asrama, plagiarisme yang penting tidak diketahui oleh dosen? Dan bagaimana relasi satu dengan lainnya? Apakah ada sukacita ketika orang lain berhasil atau hanya ada kedengkian? Apakah ada kesehatian kita saling mengasihi dengan sungguh? Atau kita hanya berpura-pura, bahkan kita menimbulkan perpecahan dan percitraan? Kita telah dipersatukan dengan Kristus. Baptisan menjadi saksinya, menjadi tanda dari kesatuan kita dengan Kristus, dengan Allah. Tanda bahwa Roh Kudus terus menguduskan kita. Dan sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus. Tanda dari pengorbanan Yesus Kristus dan juga kesatuan kita dengannya dan dengan satu dengan lainnya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa satu misteri yang luar biasa. Bahwa kami sekadar ciptaan. Diciptakan untuk satu dengan Engkau. Diciptakan untuk berbagian di dalam Engkau. Diciptakan untuk mengalami kesatuan dan Engkau. Menikmati Engkau. Bersekutu dengan Engkau dari dekat. Kami bersyukur bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pemilihan-Mu sejak dunia belum dijadikan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kami. Roh Kudus menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang telah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan, tanda yang terlihat dari kebenaran bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah satu dengan-Mu. Bapa, hari ini kami datang kepadamu dan kami berdoa. Sebagai orang yang mengalami berkat demikian luar biasa. Apakah kami kemudian menganggap enteng dan mengatakan, mari kita terus bertekun dalam dosa? Ataukah kami mengatakan, bagaimana bisa kami masih hidup di dalam dosa? Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, tolong kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.